Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Lutfiana, NIM 186222069. Pada kesempatan kali ini di matkul teori akuntansi, saya akan coba menjelaskan mengenai materi teori perilaku konsumen. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak ya di video selanjutnya. Perilaku konsumen atau consumer behavior itu merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi dalam membeli, menggunakan, dan bagaimana jika barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan mereka, yaitu menurut Kotler and Keller tahun 2009 di bagian 166. Dan perilaku konsumen ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan serta mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya yaitu ada proses pengambilan keputusan dalam persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan perilaku konsumen ini juga memiliki alasan yang masuk akal untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut. Nah, menurut Kotler and Keller tahun 2012 bagian 27 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada budaya. Nah, di sini juga ada terbagi jadi beberapa bagian, yaitu di dalam budaya itu merupakan faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan atau perilaku individu. Dan perilaku individu ini juga dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada subbudaya, di mana lingkup yang lebih kecil itu memberikan atau dapat memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk para partisipan di dalam subbudaya tersebut. Lalu yang ketiga dari bagian budaya ada kelas sosial. Nah, kelas sosial ini merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung lebih bertahan lama, dan di dalam suatu masyarakat itu juga dapat saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor sosial. Nah, di sini juga terbagi jadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok referensi. Nah, di dalam kelompok ini merupakan keseluruhan kelompok yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Dan di dalam kelompok referensi ini terdiri dari kelompok primer, ada kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Nah, kalau misalkan kelompok primer itu merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara formal dan berkelanjutan seperti keluarga, teman, serta rekan kerja. Nah, kalau kelompok sekunder itu merupakan sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan seperti di masyarakat. Nah, kalau misalkan untuk kelompok aspirasi itu merupakan kelompok di mana terdapat individu-individu yang dapat membagi aspirasi-aspirasi atau pikiran-pikiran mereka. Nah, kelompok disosiatif itu merupakan kelompok yang ditolak oleh individu dikarenakan memiliki nilai serta perilaku yang tidak bisa diterima di sekitar masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kelompok keluarga, di mana di dalam kelompok keluarga ini merupakan sangat penting atau sangat berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu ada peran serta status. Nah, dan untuk selanjutnya di faktor, di sini kita ada faktor pribadi, dan di faktor pribadi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada usia serta tahap siklus. Nah, usia atau tahap siklus ini berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan individu. Lalu yang kedua yaitu ada pekerjaan serta keadaan ekonomi. Nah, di mana konsumsi dari individu juga sangat berpengaruh oleh pekerjaan serta keadaan ekonomi. Dan di sini pemasar harus bisa mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang atau jasa tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ada kepribadian serta konsep diri. Nah, di mana merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada gaya hidup. Nah, di sini pola hidup itu tergambar dari kegiatan, minat, serta pendapat dari setiap individu. Terus selanjutnya yaitu ada faktor psikologis. Nah, di faktor psikologis juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada motivasi. Nah, di motivasi ini ketika kebutuhan menjadi motif seseorang
itu meningkat sampai intensitas yang cukup akan mendorong seseorang untuk bertindak. Lalu yang kedua yaitu ada persepsi. Persepsi itu merupakan suatu proses ketika seseorang dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran yang mereka pikirkan. Nah, namun setiap orang itu mempunyai pemikiran terhadap objek yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu ada pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini dapat memberikan perubahan terhadap perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Lalu yang keempat yaitu ada memori. Nah, di sini ada memori jangka pendek serta jangka panjang atau short term memory atau long term memory. Nah, memori jangka panjang ini merupakan memori yang paling dapat diterima dengan membentuk model asosiatif, di mana di dalam model tersebut itu seseorang dapat menganggap pengetahuan tentang merek konsumen itu merupakan informasi. Nah, asosiasi merek itu terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, serta pengalaman. Lalu jika dilihat dari pengkonsumsian pada suatu produk, perilaku konsumen itu terbagi menjadi dua, yaitu ada perilaku konsumen rasional serta ada perilaku konsumen irasional. Nah, kita akan membahas perilaku konsumen rasional terlebih dahulu. Nah, perilaku konsumen ini merupakan suatu kegiatan konsumsi di mana bisa dikatakan rasional itu apabila yang pertama produk tersebut itu dapat memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Lalu yang kedua, produk tersebut itu memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu kualitas atau mutu produknya itu terjamin dengan baik bagi segi harga maupun segi kemampuan konsumen dalam membeli barang tersebut. Nah, jika perilaku konsumen irasional itu kebalikan dari perilaku konsumen rasional. Nah, di mana konsumen itu membeli suatu produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Nah, misalkan itu yang pertama tertarik dan terpukau terhadap promosi serta iklan baik suatu produk melalui media cetak, elektronik ataupun sosial. Lalu yang kedua yaitu merek yang dimiliki hanya merek-merek yang terkenal. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan gengsi atau prestis. Nah, di sini juga terdapat dua kategori perilaku konsumen. Selanjutnya, teori perilaku konsumen ini memiliki dua pendekatan, yaitu ada pendekatan kardinal serta pendekatan ordinal. Nah, pendekatan kardinal atau marginal utility yaitu merupakan kepuasan konsumen itu dalam mengkonsumsi barang yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, sehingga konsumen itu berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua yaitu ada pendekatan ordinal atau indifference curve. Nah, di sini dilihat dari jika mengkonsumsi barang itu tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, sehingga perilaku konsumen itu dalam memilih barang itu atau memaksimumkan kepuasan dapat dilihat dan ditunjukkan di dalam kurva kepuasan yang sama. Nah, jika kita mempelajari mengenai perilaku konsumen itu, kita dapat menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dalam membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapainya kepuasan tertentu dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seseorang tersebut. Sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori kepuasan konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi ya di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.